Jasa renovasi rumah 1 lantai jadi 2 lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Willy Konstruksi. Kali ini dengan Mas Rusdi. Ya. Kita ngobrolin ini Mas, yang dikerjakan ini ya. Ya. Tolong cerita aja. Ini konsep awalnya gimana, kemudian luas berapa, target pembangunan berapa, kemudian harga. Karena membangun rumah dari tidak ada, cuma tanah kosong dengan renovasi itu kan beda istilahnya. Monggo diceritakan ini. Ya, rumah ini tadinya adalah rumah dengan konsep 3 kamar yang relatif kecil di lahan seluas 130 meter. Keinginan ownernya itu dia ingin nambah 2 kamar di atas dan melepas 1 kamar di bawah. Maka kita gambar sesuai yang diinginkan owner. Maka kita tambah kamar di atas 1, di atas ruang tamu 1, dan di atas kamar utama ini nanti 1 gitu. Untuk tahapan yang pertama, tahapan kita bangun, kita konsepnya harus langsung lanjut ke atas terus. Artinya kita membangun cakar ayam. Di sini kita tambahkan 9 cakar ayam. Iya, cakar ayamnya itu ketebalannya itu sekitar 30 cm. Untuk ketebalannya sendiri itu sekitar 12 cm ya. Ini berarti baru ya Mas ya? Iya, ini baru ya. Tujuannya untuk menyokong lantai 2 ya? Iya, untuk menyokong lantai 2 karena memang rumah ini belum ada cakar ayamnya. Jadi kita harus tambah sekitar 9 buah untuk menopang lantai 2. Lantai 2 sendiri itu ada tambahan 54 meter persegi yang ditopang dengan 9 pondasi cakar ayam. Yang selanjutnya kita akan buat void di tengah. Ini memang jadi istilah kita namanya mezzanine. Jadi lantai 1 bisa melihat ke lantai 2 atau bukan full duct. Artinya iya, nantinya di sini ada railing tangga atau railing balkon untuk yang di bawah bisa melihat ke atas atau yang di atas bisa melihat ke bawah. Jadi ini konsepnya tidak full duct atau tidak duct tertutup. Jadi ada yang terbuka untuk melihat ke atas. Terus setelah proses fondasi yang pertama ini cakar ayam sudah naik, kita proses kedua yaitu ring. Bisa disyuting sini. Ring balet, ini ring balet. Ya. Ukuran ring balet sendiri kita pakai 15 kali 30 cm. Terus nantinya dia akan terhubung dengan cakar ayam dan dengan kolom-kolom yang baru. Kolom dan ring baru ini nanti akan terhubung semua. Agar bangunan ini menjadi bangunan yang kokoh dan kuat, kita jadi harus memikirkan konstruksi yang baik ya di sini. Jadi kita pikirkan untuk tidak merusak atau sedikit sekali merusak yang lain agar kita tidak banyak biaya yang keluar. Jadi kami mikirkan untuk seluruhnya agar tidak rusak secara total. Jadi kita pilih-pilih lah yang mana yang bisa dipertahankan gitu. Yang selanjutnya ketika ring ini sudah selesai dicor, untuk saat ini belum selesai, nanti selesai dicor kita naikin kap, kita naikin genteng. Setelah genteng selesai, kita mulai tahapan untuk finishing. Kita akan mulai plester, kita akan nambal, kita akan membuat pintu-pintu baru karena nantinya aksesnya kamar ini dirubah, di sini ditutup, akan dirubah ke samping sana, yang pojok sana. Jadi perubahan-perubahan itu setelah kita melakukan tahap untuk
penutupan kap atau untuk pemasangan atap. Setelah itu tahapannya finishing gitu. Terus lebih enak ngerjain renov atau bangun baru? Untuk enaknya terus terang masih lebih enak kalau ini bangunannya baru, karena bangunan baru itu lebih idealis. Jadi lebih ideal kita naruhnya, terus lebih bebas dalam berekspresi. Artinya kebutuhan terus desain itu lebih bebas karena tidak terpancang dengan mempertahankan tembok-tembok lama dan lain sebagainya. Bila mana memang budgetnya cukup, kami sarankan untuk membangun baru saja. Berarti merobohkan bangunan yang lama gitu. Iya. Biaya roboh itu per meter persegi atau gimana? Enggak, biaya roboh itu melihat kondisi yang dirobohkan juga. Terus nanti biasanya kalau perobohan yang sifatnya besar itu kita gunakan alat berat untuk merobohkannya. Jadi nanti biayanya mungkin per hari sama biaya pengangkatan sampah atau uruk. Jadi material yang dirobohkan tadi ada biayanya sendiri ya? Iya, untuk pembuangan material yang tidak terpakai. Renov, ini kan istilahnya kan renov total istilahnya. Iya. Hampir, karena dari satu lantai menjadi dua lantai itu kan hampir 80% ya Mas? Iya. Bongkar semua istilahnya, karena Betul. cakar ayamnya tadi ya? Iya. Itu biayanya lebih murah renov ini atau lebih mahal bangun baru? Sebenarnya untuk kebutuhan, karena yang kalau di atas ini cuma sekitar 50 meter yang dibuat, lah tetap kemungkinan akan ada biaya membengkak. Seperti contohnya yang seharusnya tidak dirubah, tapi dirubah karena mau nggak mau pemasangan cakar itu mengorbankan lantai yang baru ini. Jadi lantai ini nanti harus diperbarui, sedangkan kemungkinan karena discontinue atau tidak adanya lagi lantai yang sama, kita akan merubah lantai, otomatis lantai nanti akan berubah banyak, akan ada biaya untuk merubah lantai. Karena ini kan rusak, ini rusak, nanti yang di sana-sana juga semuanya rusak. Di 9 titik cakar ayam tadi Iya, pasti lantainya rusak. Dalam arti kalau rumah yang mau direnov itu udah keramikan, otomatis keramik itu jadi tidak dipakai. Iya, betul. Harus ada keramikan ulang. Terus untuk masalah renov kayak gini, ngerubah IMB enggak? Kalau untuk renovasi satu lantai ke satu lantai atau cuma menambahkan sesuatu, nambah kamar Nambah ruangan mandi, ya dalam iya, satu lantai? itu sebenarnya tidak perlu menggunakan IMB atau tidak perlu merubah IMB. Sedangkan naik begini atau penambahan lantai, bukan ruangan lagi, lantainya bertambah. Sebenarnya menurut undang-undang mestinya ada perubahan IMB gitu. Tapi untuk kita biasanya untuk di kampung-kampung atau enggak di pinggir jalan biasanya pada enggak ngerubah. Istilahnya fleksibel ya. Fleksibel. Oh. Terus Mas, ya, pertanyaan terakhir. Jangka waktu renov dan bangun rumah itu tetap lebih cepat mana? Tentunya ini tergantung dengan besaran luas dan tingkat kesulitan renovasi. Kalau renovasi untuk kasus ini, kasus rumah ini, itu jelas lebih mudah kalau sebenarnya kalau bangun baru, karena itu ada penambahan beberapa tembok baru, seperti tembok ini nantinya ini hilang. Jadi kamar ini diperluas. Jadi ada tembok baru di belakang ini kan ada tembok baru. Nantinya tembok yang digunakan yang belakang. Gitu. Dan samping tembok itu akan ada tangga naik. Jadi ya nanti setelah kita renovasi, setelah kita naik dan lain sebagainya kan kita ada istilah pembetulan ini lah. Mungkin karena renovasi itu ada pembongkaran, ada pemasangan. Jadi 2 kali step. Kalau kita tanah baru ya otomatis cuma pemasangan aja, enggak ada biaya untuk bongkar terus nambal sana, dan yang terpenting hasilnya nanti akan jauh lebih baik kalau itu dibangun dari awal, karena biasanya ada penyusutan semen yang lama dan yang baru, perekatannya itu kadang membuahkan bongkahan atau
retak-retak rambut Karena semen yang lama dikasih semen. yang baru, jadi enggak, kadang penyambungan atau ininya enggak mulus 100%. Terus saran buat calon konsumen Gridil Konstruksi ini yang mau renov rumah itu supaya efektif, efisien dan reliable dengan desain dan permintaan itu gimana, Mas? Sebenarnya kita tentukan dulu kebutuhan untuk renov itu apa gitu. Apa saja yang dibutuhkan, nanti kita perhitungkan apa saja. Nah, nanti kita hitung dulu atau kita bandingkan dengan pembuatan kalau ini dihancurkan total dan pembuatan rumah baru. Lah, itu mana yang lebih, soalnya ada beberapa kasus memang kadang renovasi lebih mahal jauh daripada kalau ini dibongkar. Karena apa? Karena terlalu banyak yang dirubah gitu. Jadi kalau terlalu banyak yang dirubah, otomatis biaya pembongkaran dan pemasangannya bertambah. Jadi kita saranin tetap pakai bangunan baru. Tapi kalau untuk penambahan yang sifatnya tidak menghancurkan banyak, tidak merubah kondisi yang lama, hanya penambahan, sifatnya penambahan, mungkin renovasi bisa dipilih untuk penambahan tersebut. Oh, jadi tergantung ruangan juga, tergantung Iya, kebutuhan tadi untuk apa renovasinya, terus besar luasan yang akan direnovasi, terus tujuan renovasinya itu kita harus tahu. Jadi supaya ya budgetnya ini, soalnya renovasi ini terus terang perhitungan budgetnya agak lebih susah daripada rumah baru, karena nanti ternyata kita bongkar ini ngerusak yang sana, jadi harus ada pembetulan ke sana kemari, jadi nanti biayanya biasanya membengkak. Karena saya pernah dapat calon konsumen juga, setelah dihitung untuk renov dapatnya nilainya, dia berkomentar timbang renov mending gawe anyar, Mas. Nah, kayak gitu loh. Iya, betul. Memang kalau renovnya terlalu besar skalanya, kayak bikin rumah baru. Iya, betul, kayak bikin rumah baru tapi hasilnya nggak bisa seperti rumah baru. Jadi makanya tadi memang kalau memang skalanya besar, renovasinya mending bangun baru karena desainnya bebas, terus tidak terikat sama tembok-tembok dan lain sebagainya. Jadi hasil itu akan lebih baik gitu. Karena pada akhirnya nanti yang bikin mahal itu kenangan ya. Iya. Ini temboknya yang dulu bangunnya Bapak kayak gitu. Iya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat tentang jasa renovasi rumah dan sekelumit informasinya dan permasalahannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.